Halo, balik lagi di kursus salon murah. Kita mau jawab video lagi yo. Jadi ada yang komen di videoku yang cara branding salon supaya dikenal banyak orang. Jadi ada yang komen namanya Eli Yuki. Saran dong Mbak, gimana mengatasi customer yang sering minta owner yang kerjaan sendiri padahal sudah ada karyawan. Tonton video ini sampai habis. Jadi kalau kita ngomongin soal customer itu ndak ada habisnya. Oh no, ayo. Jadi aku juga pernah ngalamin yang namanya ada customer, tapi kita tuh ada pegawai, tapi dia tuh mintanya kita yang megang. Biasanya hal kayak gitu tuh lumrah terjadi di semua salon. Kenapa? Rata-rata customer kalau dia ini minta dikerjain sama ownernya, itu bisa jadi satu nggak cocok sama cara kerja pegawai kita, meskipun kita trainingnya ini cara kerjanya sama, cuman tangannya ini yang beda itu loh. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan lebih ke sugesti kan, tapi kan ada beberapa orang, ya nggak semuanya, itu nggak mau memang dipegang sama karyawan karena merasa aku belum bayar. Jadi aku mau sesuai dengan yang ku inginkan, aku mau nih dipegang sama ownernya, kan aku bayar, ibarat katanya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh wajar, cuman kalau aku menyiasatinya di salon, karena aku sudah ada 2 pegawai ya, ketika ada yang minta aku yang kerjain, tergantung treatmentnya apa. Misalkan nih contoh ini smoothing ya, dia minta aku yang ngerjain, aku akan selalu kasih pengertian, Mbak, kalau aku yang ngerjain sendiri lah, terus aku sudah bayar pegawai, terus pegawaiku masa ngeliatin aku terus. Otomatis selama proses pekerjaan treatment yang kamu minta ini berlangsung, pegawaiku akan selalu ngebantu aku untuk meringankan pekerjaanku. Supaya apa, Mbak? Supaya smoothingnya cepat selesai. Kalau sampean ini di sini terus lama-lama, sampean juga pasti bosen kan. Lagi pula kalau untuk treatment ini kita itu harus ngerjainnya cepet, nggak bisa satu orang. Bisa aja satu orang ya, tapi lambat, Mbak. Akhirnya sing liya-liyane kerjaan liyane aku nggak iso nyekel, Mbak. Aku selalu kasih tahu seperti itu. Terus yang keduanya, aku selalu memberi pengertian ketika di salon seperti ini ya. Aku kasih tahu kalau aku itu kayak misalkan potong rambut, aku yang megang potong rambutnya, urusan pewarnaan itu aku yang komando. Jadi pegawaiku cuma sisa nyampur-nyampur sama ngoles aja. Tapi kebanyakan aku ngoles, pegawaiku pun dua-duanya juga ikut ngoles. Jadi membantu meringankan. Tapi kalau semuanya full minta di aku, kalau posisi aku lagi nggak repot sih nggak ada masalah. Tapi misalkan salon lagi rame dia minta sama ownernya, itu otomatis nggak bisa. Karena apa? Namanya kita juga sudah ada pegawai ya, nggak mungkin pegawai ini cuma nongkrong liatin kita doang. Nah terus ngapain kita bayar orang? Aku lebih ke kasih pengertian yang seperti itu. Beda lagi kalau saya posisi nggak ada di salon, Mbak, jadi aku nggak bisa ngontrol. Tapi ini kan masih dalam tahapan aku ngontrol hasil pekerjaannya, ada nggak bagusnya, itu pasti aku tegur. Jadi nggak usah khawatir kalau hasilnya ini nggak maksimal. Tidak maksimal sekalipun, itu pasti saya tanggung jawab, meskipun yang kerjain bukan saya. Karena di salon ini apapun yang dilakukan pegawaiku adalah menjadi tanggung jawab saya. Kalau aku ngomongnya ke customerku itu seperti itu. Jadi ada yang namanya tingkat rasa percaya customer itu besar, dan aku selalu ngasih tahu sama customerku, bahkan di kaca gitu ya, kayak di banner gitu, aku selalu mencantumkan nomor teleponku. Supaya apa? Ketika ada komplain itu langsung ke aku. Itu yang selalu kuterapin sama semua customerku. Dan aku tipikal orang yang selalu memberikan garansi. Contohnya, smoothing garansi 3 hari. Nanti setelah cuci
menurut kamu hasilnya kurang bagus, kamu bawa ke sini, kita revisi gratis. Nah, hal-hal kayak gini tuh kan menimbulkan yang namanya rasa percaya customer terhadap kita, meskipun katakanlah kita tidak ada di salon, terus dipegang pegawai kita, jadi mereka ini merasa nyaman, merasa nggak was-was, merasa oh pasti nanti kalau ada apa-apa yang punya salon ini tanggung jawab. Karena pada dasarnya terkadang aku lihat itu orang hanya sekedar beli putus, dalam arti misalkan ada nggak bagusnya itu ya wis dijarno, ya wis memang keadaannya seperti itu. Kalau di tempatku ini nggak bisa kayak begitu. Sengaja aku kasih garansi supaya apa? Pasti kalau terjadi apa-apa dia akan balik lagi ke salon, dan pasti nanti akhirnya aku akan lihat sendiri. Supaya apa? Aku sendiri pun bisa tahu gitu loh. Oh, hasil kerjanya pegawaiku seperti ini, yang satu ini seperti itu, supaya mengerti. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini itu kalian abaikan, karena gimana kalau terus-terusan kita yang pegang itu ya kita capek-capek sendiri, sedangkan kita sudah ada tim lah, anggapannya kayak gitu. Jadi pinter-pinter kamu dalam menyikapi, selalu kasih tulisan di setiap kaca kamu, misalkan treatment apa, garansi berapa hari. Jadi kan pasti nanti dia akan datang ke tempat kamu lagi untuk ngecek hasil kerjaan pegawai kamu kan. Terus kamu juga akan mengerti, oh hasilnya ini, oh bagus, kalau bagus ya syukur alhamdulillah, kalau nggak bagus kan jadi kita tahu, kita bisa ambil tindakan di saat itu juga. Jadi gampang-gampang aja ya hal-hal kayak gitu. Kalian nggak perlu khawatir, karena kalau kita sendiri bisa menjaminkan diri kita, orang lain pun akan percaya. Anggapannya seperti ini. Yang punya perusahaan Honda itu tidak pernah jualan. Yang jualan itu orang-orang lain, salesnya. Terus lagi belum lagi kayak distributornya, orangnya nggak turun langsung, tapi orang percaya kalau Honda itu kualitasnya ini itu. Karena apa? Ketika unit jual baru ini keluar, maksudnya laku, dia kan memberikan jaminan servis gratis. Oh iya, itu tadi untuk jaga-jaga, misalnya ada apa-apa ini sama kendaraan ini, ada nggak beresnya, itu bisa diretur. Katakanlah tidak fatal, itu bisa diperbaiki, diperhatikan servisnya setiap customer baru beli. Itu kan menunjukkan rasa kepercayaan customer terhadap usaha kita, terhadap motor itu tadi. Jadi hal-hal seperti ini tuh kelihatannya sepele, tapi hal itu tuh harus kita lakukan. Jangan kalian mikir, nanti rugi kalau ngasih garansi, kok datangnya DE sak bulan ini, 1 bulan baru dia bilang hasilnya nggak bagus. Kasih ketentuan kayak aku, 3 hari garansi, 3 hari. Supaya apa? Supaya kita ini tahu hasilnya, jadi kita juga bisa observasi hasil kerja tempat kita. Jangan mikir untung dan ruginya, kita pikir hasil kerjanya. Aku harap hal seperti ini tuh kalian bisa terapkan di salon kalian, supaya ketika kalian pergi-pergi itu gampang ninggalnya, nggak sampai kalian ini puyeng di telepon kanan kiri, sudah ada yang handle. Kecuali kayak misalkan, Mbak ini ada orang smoothing, harganya berapa, karyawanmu suruh fotoin, suruh kirim ke kalian, kalian bisa patok harga sekian-sekian, itu lebih masuk akal daripada harus apa-apa kamu ya akhirnya capek-capek sendiri. Kita ada pegawai itu untuk meringankan pekerjaan kita. Ada nggak baiknya pekerjaan pegawai kita, yaitu sudah pasti tanggung jawab kita. Kenapa? Kamu yang ngantongin duit. Anggapannya seperti itu. Mesin aja kadang bisa gagal, apalagi menungso, apalagi manusia gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk istilahnya itu ganti rugi lah atas apa yang dilakukan pegawai kita, karena itu masih tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya ada timbul rasa percaya dari customer itu ke kamu. Meskipun dipegang pegawaimu ya biasa aja gitu loh, karena komando nih, kepalanya itu adalah kamu. Jadi orang itu pasti percaya 100%.
Jadi itu aja yang mau aku bagi sama kalian, hanya sekedar video sekelumit tapi penting. Kalau menurutku sih penting hal seperti ini. Kadang orang itu sungkan mau jawabnya ke customer, makanya dikerjain. Tapi kalau aku tipikal orang yang sudah saklek gitu loh, dan orang sudah pasti oke, tidak ada masalah. Semua tergantung dirimu sendiri. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian baru nonton videoku ini.